Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa dengan Mami dalam novel romantis Rosalina bab 11. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan lonceng notifikasi agar tak tertinggal bab berikutnya. Selamat menikmati. Rosalina yang sejak tadi sore mengurung diri di kamarnya merasa jenuh. Yang dilakukannya sejak tadi cuma duduk melamun. Berbaring di atas tempat tidur juga melamun. Tak lain membayangkan pesta perkawinannya yang meriah dan penuh kebahagiaan di samping Gunawan. Apalagi kalau ia membayangkan pada saat memakai gaun pengantin yang indah itu. Oh, alangkah cantiknya. Bisa persis putri Cinderella. Rosalina berjingkat turun dari tempat tidur. Duduk atau berbaring sudah tak enak lagi. Ada letupan-letupan perasaan bahagia yang ingin disampaikan kepada pipinya. Ia merasa sudah tak mampu lagi membendungnya, dan hal ini memang harus diutarakan karena Gunawan akan segera melamarnya. Dengan langkah pelan ia menuju ke pintu. Diintipnya dari balik pintu ruang tengah yang hening. Di sana tengah duduk Mariani yang sedang menjahit pakaian anaknya yang sudah robek, sedangkan Darusman mengerjakan pekerjaan kantor. Tak nampak adik-adiknya di sana, barangkali sudah tidur. Rosalina memberanikan diri keluar dari kamarnya. Suara langkah Rosalina mengalihkan perhatian Mariani kepadanya. "Kukira kau sudah tidur, Lin," sapa Mariani sembari tersenyum. Darusman cuma menoleh ke arah Rosalina sekilas, lalu meneruskan pekerjaannya lagi. "Belum ngantuk, Bi? Barangkali ada yang membuatmu susah tidur?" Rosalina menggeleng. "Mikirin Mas Gun." Rosalina tersipu. "Terus terang saja, kalau ada apa-apa, anggap saja Bibi dan Paman sebagai orang tuamu sendiri." Rosalina duduk di sebelah Mariani. "Aku berterus terang atau tidak?" pikir Rosalina ragu-ragu. Keraguan itu disebabkan benturan rasa malu. Tapi kalau tidak aku katakan pada Bibi dan Paman, berarti kurang jujur. Rosalina jadi bingung, sehingga mempengaruhi sikapnya yang kikuk dan serba salah. Mariani merasa heran melihat sikap Rosalina. "Sikapmu nampak aneh malam ini. Ada apa, Lina?" tegur Mariani. Rosalina tertunduk malu. Ia berusaha tetap tenang. "Sebenarnya..." Ucapan Rosalina terhenti. "Sebenarnya kenapa?" Mariani jadi serius menghadapi Rosalina. "Saya malu mengatakan soal Mas Gun," umam Rosalina sembari tertunduk. "Katakan saja, kenapa dengan Mas Gun? Kemarin saya diajak ke rumahnya dan ia menunjukkan gaun pengantin yang amat indah. Mas Gun mengatakan gaun pengantin itu untuk saya dan akan segera melamar pada Paman dan Bibi." Mariani termangu mendengar ucapan Rosalina. Begitu pula Darusman mendadak berhenti menulis dan mengalihkan perhatiannya kepada Rosalina. Lelaki setengah baya itu ikut termangu. "Ternyata Mas Gun telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk pesta pernikahan kami berdua," lanjut Rosalina. "Dan kau mau menerima lamarannya, bukan?" tanya Mariani. Rosalina mengangguk sembari tersipu. Mariani saling berpandangan dengan suaminya dan sama-sama menghela napas lega. Wajah mereka nampak gembira. Terdengar suara ketukan pintu. Perhatian mereka beralih ke ruang tamu, dan denyut jantung Rosalina semakin kencang. "Coba kau lihat siapa yang datang, Lin," perintah Mariani. Rosalina bergegas melangkah ke ruang tamu. Sekujur tubuhnya mendadak jadi panas dingin begitu melihat Gunawan berdiri di ambang pintu. "Lina," sapa Gunawan sembari tersenyum. "Mas Gun, silahkan duduk, Mas. Paman dan Bibi ada di rumah?" Sambil bertanya, Gunawan duduk di kursi tamu. "Ada, tunggu sebentar ya." Rosalina masuk ke ruang tengah. "Siapa, Lin?" "Mas Gun. Dia ingin bertemu dengan Paman dan Bibi." Darusman dan Mariani segera menemui Gunawan yang duduk di kursi ruang tamu. Sedangkan Rosalina berdiri di balik dinding kayu yang membatasi ruang tamu dengan ruang tengah. Dengan jantung yang menggelepar kencang, ia mendengarkan pembicaraan mereka. Perasaannya pun berdebar-debar. "Malam, Om, mengganggu nih."
Ah, tidak apa-apa. Darusman dan istrinya duduk berdampingan menghadapi Gunawan. Banyak yang hendak saya utarakan pada Om dan Bibi mengenai niat saya melamar Rosalina. Semoga Om dan Bibi tidak merasa kecewa. Begitupun Rosalina. Apa yang saya rencanakan ternyata di luar dugaan. Rosalina jadi gelisah mendengar ucapan Gunawan. Maksud Dik Gun bagaimana? Tanya Darusman kurang paham. Orang tua saya melarang menikah dengan gadis yang bukan pilihannya, sebab mereka sudah menjodohkan saya dengan seorang gadis yang disenanginya. 2 tahun saya menderita tekanan batin karena dipaksa untuk menikah. Padahal sama sekali saya tidak mencintai pilihan orang tua saya itu. Darusman dan Mariani silih berpandangan. Gundah perasaan sepasang suami istri ini. Lebih gundah lagi perasaan Rosalina. Gadis itu menggigit kuku jari tangannya yang gemetar. Apa yang akan diperbuat untuk mengurangi gejolak perasaannya yang tak menentu? Sejak pertama saya kemukakan niat saya pada Om dan Bibi ingin memperistri Rosalina, telah saya persiapkan segala rencananya untuk menyelenggarakan pesta. Sampai-sampai saya telah membeli gaun pengantin yang indah untuk Rosalina, kata Gunawan berbohong. Sesungguhnya yang membeli gaun pengantin itu bukan dia, tapi Dewi, sewaktu pergi ke Paris. Dan gaun pengantin itu sengaja dibeli dengan harga mahal untuk pesta perkawinannya dengan Gunawan. Demi untuk meyakinkan Om Darusman dan dapat memiliki Rosalina, terpaksa dia berkata bohong. Darusman cuma manggut-manggut. Jadi, keputusan Dik Gun bagaimana? Saya tetap pada pendirian semula bahwa saya akan memperistri Rosalina, meskipun tidak mendapat restu orang tua. Ya, Dik Gun, sebaiknya sebelum terlanjur, pikirkanlah masak-masak dulu. Perkawinan yang tidak mendapat restu orang tua akan menemui banyak rintangan, godaan, dan penderitaan, nasihat Darusman. Kalau memang benar orang tua saya tidak mau ambil peduli, saya akan hidup mandiri. Saya akan mencari pekerjaan di perusahaan lain, guna mencukupi biaya hidup berumah tangga. Saya sudah pikirkan hal itu dengan matang, Om. Cobalah sekali lagi berunding dengan baik-baik dengan kedua orang tuamu. Barangkali bisa mendapatkan titik temu yang sepaham. Jangan gampang menuruti emosi, sebab akhirnya bisa menyesal sendiri. Nasihat Om memang benar. Cuma keadaannya saya mendesak oleh waktu. Gadis yang menjadi pilihan orang tua saya 2 minggu lagi akan pulang dari Nederland. Sudah 4 bulan dia tinggal di sana. Dan bila kembali ke tanah air harus menikah dengan saya. Maka untuk mencegah hal itu jangan sampai terjadi, saya malam ini secara resmi melamar Rosalina. Darusman menarik napas berat, begitupun Mariani. Sepasang suami istri itu tak bisa memberikan jawaban apa-apa. Kami tidak dapat memberikan keputusan, semua tergantung pada Rosalina. Sebaiknya dirunding bagaimana baiknya dengan dia. Darusman bangkit diikuti istrinya lalu meninggalkan Gunawan sendiri di ruang tamu. Tapi tak lama, karena Rosalina segera muncul dan menemaninya duduk berduaan. Rosalina, mau kan seandainya hidup bersama meskipun mulai dari nol? Rosalina mengangguk. Tapi sebaiknya Mas Gun pertimbangkan dulu resikonya, menentang kehendak orang tua, kata Rosalina. Gunawan merapatkan duduknya ke tubuh Rosalina. Digenggamnya erat jari-jari tangan gadis itu dengan perasaan yakin. Lalu dia berkata, "Aku tidak takut menghadapi hidup ini, Lina. Apalagi hidup bersamamu. Percayalah, demi untukmu akan kupertaruhkan seluruh hidupku." Perasaan haru menyusup ke dalam hati sanubari Rosalina. Kedua matanya jadi terasa hangat karena butiran air bening. Mas Gun tidak menyesal memilih Lina. Tidak sayang, kata Gunawan mantap. Diangkatnya tangan Rosalina sampai menyentuh hidung, lantas dicium.